Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai keluarga dan anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini jam ketiga kita akan melanjutkan materi kita dengan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kemarin sudah kita bicarakan, kita bahas tentang K3LH, ya, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Setelah kemarin kalian juga sudah melihat, ya, mungkin sudah membaca juga tentang undang-undang untuk hak cipta dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama. Kita melanjutkan materinya, yaitu adalah yang B, faktor-faktor K3LH. Yang kita akan bahas yang pertama adalah faktor ergonomis atau kenyamanan. Kemudian yang kedua adalah beberapa bagian dari komputer yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang ketiga adalah posisi terbaik di depan komputer. Kenapa ini kita perlu pelajari? Karena biar nanti saat menggunakan komputer tidak ada kecelakaan kerja, ataupun nanti setelah menggunakan komputer jangan sampai nanti anak-anakku malah menjadi sakit. Ya, kita akan bahas yang pertama adalah faktor ergonomis atau kenyamanan. Oke, monitor tidak hanya berhubungan dengan mata kita saja, namun leher, otot leher, kepala, mata, pundak, lutut, kaki, dan lainnya. Oleh karena itu, beberapa cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah yang pertama adalah mengatur pencahayaan ruangan. Nah, monitor sebenarnya kalau kita melihat monitor saat menggunakan komputer itu akan bisa, kalau kita menggunakan terlalu lama, bisa menyebabkan beberapa penyakit, ya, yang bisa menyakiti diri kita sendiri. Bukan hanya mata kita, tetapi juga tubuh yang lain mungkin akan ikut merasakan sakit juga, karena mungkin sering duduk di depan komputer, ya, sering nge-game di sana. Nah, ini yang menyebabkan kurang nyamannya kita, ya. Jadi ketidaknyamanan kita ini akan menyebabkan penyakit, ya. Oke, yang pertama adalah tadi mengatur pencahayaan ruang. Nah, di sini kalau kalian menggunakan komputer, alangkah baiknya cahaya di ruangannya itu cukup, ya. Jadi tidak terlalu terang, juga tidak terlalu gelap. Kalau terlalu terang nanti kemungkinan ada pantulan dari cahaya. Nah, ini pantulan ini bisa kena mata kita juga. Kalau terlalu gelap, nanti cahaya di monitor terlalu terang, jadi mata kita juga akan cepat lelah. Oke, yang kedua, yang B adalah menempatkan lampu dekat monitor untuk menghilangkan dampak negatif dari lampu yang memiliki tingkat kedip, ya, flicker rate yang tinggi. Ini biasanya kalau lampunya neon, ya. Jadi kalau neon itu biasanya memang tingkat kedipnya itu tinggi. Jadi alangkah baiknya kalau di depan itu juga tidak langsung di depan, ya, di samping monitor itu kita kasih lampu juga, atau di atas, ya, di atas monitor. Jadi biar lampu neon tidak kelihatan kedipannya, ya, flicker rate-nya, jadi tidak begitu terlihat, ya. Kalau kelihatan nanti mata kita biasanya cepat lelah. Oke, tetapi kalau sekarang biasanya sudah menggunakan lampu LED, ya, jadi tidak begitu bermasalah. Kebanyakan sudah menggunakan lampu LED di rumah-rumah. Yang ketiga, yang C, menggunakan filter screen untuk meminimalisir cahaya yang menyilaukan dari pantulan layar monitor. Kalau dulu kita masih menggunakan layar monitor yang CRT atau yang tabung, kalau TV itu TV yang besar itu, ya. Nah, itu adalah untuk radiasinya itu sangat tinggi,
Ya, tidak seperti monitor-monitor sekarang yang sudah LCD maupun LED. Ya, itu memang untuk radiasinya sudah lebih rendah lagi dibandingkan dengan yang CRT yang tabung itu, dan itu lebih aman. Kalau pengen lebih aman lagi, silahkan bisa menambahkan filter screen. Jadi di depan monitor itu ditambah filternya, ya, di filter screen. Oke, itu adalah faktor ergonomisnya. Yang kedua adalah beberapa bagian dari komputer yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama adalah monitor. Nah, ini monitor. Kenapa monitor? Karena kita langsung berhadapan dengan monitor, ya, dan monitor itu langsung kita lihat, ya, dengan mata kita. Jadi ini hal yang pertama yang penting perlu kita perhatikan. Yang perlu diperhatikan untuk mengurangi keluhan pada mata, karena hubungannya monitor dengan mata, jadi untuk meminimalisir, ya, sakit di mata kita, yang pertama adalah meletakkan monitor di ruangan sehingga pancaran layar monitor tidak dapat memantulkan sumber cahaya lain. Nah, jadi diharapkan bahwa monitor itu nanti diletakkan sebagaimana, ya, biar nanti monitor itu tidak memantulkan cahaya di sumber cahaya yang lain, misalnya dari lampu. Ya, jadi letakkan kalau bisa lampunya di atas monitor atau di atas agak ke belakang sedikit, ya. Jadi tidak ada pancaran cahaya. Kalau di belakang mungkin akan terlihat cahayanya memancar ke monitor, ya. Nah, kalau monitor otomatis nanti akan memantul ke mata kita. Oke, yang kedua, meletakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata agar posisi badan tidak menunduk. Jadi posisi monitor itu paling enggak kalau kita buat garis horizontal itu agak monitornya agak di bawah, ya, mata kita. Jadi posisinya tidak terlalu menunduk dan tidak terlalu terlalu mendangkal, itu, ya, mengadah ke atas, ya. Dari posisinya perlu disesuaikan. Kemudian yang ketiga, mengatur ketajaman dan kecerahan warna pada monitor agar tidak terlalu terang atau terlalu gelap. Nah, ini juga berpengaruh terhadap mata kita, ya. Jadi silahkan setiap monitor pasti ada pengatur, ya, untuk ketajaman, kecerahan warna, ya, terang dan gelapnya. Silahkan diatur, sesuaikan dengan mata kalian. Kemudian yang keempat, menggunakan filter screen untuk mereduksi cahaya. Tadi, ya, filter screen tadi kita bisa gunakan, kita bisa beli, kita pasang di depan monitor. Kemudian yang kelima, mengedipkan mata terlalu sering yang bertujuan menjaga agar mata tidak kering. Nah, ini juga walaupun hal yang sederhana, tetapi ini sangat penting, ya, biar mata kita tidak kering, karena kalau kering juga nanti dapat berpengaruh ke mata kita. Makanya kalau orang menangis itu sebenarnya juga bagus juga, karena untuk membersihkan mata, gitu, ya. Jadi kalau kita sering di depan monitor, silahkan sering-sering mengedipkan mata biar mata kita tidak kering, ya, biar selalu basah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Central Processing Unit atau CPU, ya. Kalau belum pernah melihat CPU seperti gambar di samping, ya, seperti itu. Ini adalah bagian pemprosesnya, ya, yang paling penting di komputer. Ya, di sini biasanya kalau instalasi listriknya itu kurang bagus, kalau kita tekan atau kita pegang CPU-nya, itu biasanya kayak kesetrum, gitu, ya. Jadi ada sengatan arus listriknya yang mengalir ke kita. Nah, ini kita harus hati-hati. Makanya kalau di komputer, silahkan yang pertama, kalau tangan itu basah, jangan sampai nanti pegang CPU, ya. Kalaupun mau pegang, memperbaiki, silahkan juga menggunakan alas kaki, tapi jangan sampai tangannya basah untuk menghindari kesetrum atau tersengat arus listrik. Kemudian yang selanjutnya, yang C, kabel komputer.
Ya, kabel harus terhindar dari percikan air, aman dari jangkauan anak-anak, dan aman dari api karena dapat menyebabkan konsleting yang bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, ini kabel juga harus hati-hati. Makanya dalam lab itu dilarang membawa makanan, minuman, ya, karena ini akan sangat berbahaya ya jika nanti makanannya tumpah, kena kabel. Nah, ini bisa terbakar atau bisa konsleting. Kemudian yang D adalah keyboard. Posisi keyboard yang salah merupakan salah satu faktor penyebab nyeri otot dan persendian. Nah, keyboard itu di samping itu ya, papan ketik itu. Nah, ini kalau posisinya salah, kita bisa menyebabkan di tangan kita biasanya pegel gitu ya, pegel-pegel. Kemudian di otot-otot kita ya biasanya juga agak nyeri-nyeri kalau semakin lama kita gunakan dalam posisi yang tidak pas. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah alat-alat ya bagian dari komputer yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan. Jadi silahkan ini perlu diperhatikan agar nanti kita menggunakan komputer juga nyaman. Ya, setiap orang ya mungkin akan berbeda tingkat kenyamanannya. Mungkin dengan posisi seperti itu orang menganggap nyaman, mungkin juga dengan posisi itu orang lain menganggap itu kurang nyaman. Jadi silakan disesuaikan dengan diri anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah posisi terbaik di depan komputer. Bagaimana posisi terbaik di depan komputer? Ya, di sini kenapa kok harus posisinya yang terbaik? Ya, di sini terbaik bukan berarti setiap orang itu akan menganggap bahwa itu baik, tetapi ini prosedurnya harusnya seperti itu biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, oke. Jadi posisinya sesuai aturan yaitu adalah yang A, yang pertama, jangan jauhkan siku dari badan. Hal ini dapat mengurangi ketegangan otot bahu serta pundak. Jadi siku itu jangan terlalu jauh lah dari badan ya, biar nanti tidak terlalu tegang ototnya. Nah, di samping itu ada gambarnya ya, nanti bisa dilihat yang benar dan yang salah. Oke, kemudian jaga sudut 90 derajat antara lengan atas dan lengan bawah. Seperti terlihat di gambar, ya, di situ hampir 90 derajat. Jadi pas ya untuk posisinya. Ngetik juga akan terasa enak. Jari-jari juga ya lurus ya. Kemudian yang C, pergelangan dan lengan harus lurus. Nah, itu untuk posisi mengetik ya. Jadi biar mengetik kita lebih enak. Kemudian jari-jari kita juga tidak cepat lelah kalau menggunakan aturan seperti ini ya. Tetapi kalau mungkin tidak seperti ini akan cepat lelah dan mungkin otot-otot tangan akan cepat sakit ya, seperti itu. Kemudian kepala lurus dengan mata menghadap monitor pada jarak lebih kurang setengah meter. Ya, lebih kurang setengah meter. Tetapi bisa juga minim paling enggak 30 cm lah ya, 30 cm dari monitor. Tergantung juga monitor ya. Jadi tergantung besar kecilnya monitor. Semakin besar jaraknya juga diharapkan juga semakin jauh karena radiasinya juga akan semakin besar. Ya, seperti itu. Kemudian menyesuaikan tinggi kursi dengan tinggi badan dan meja yang digunakan. Nah, ini tergantung juga dengan tinggi badan anak-anakku ya. Jadi silahkan ya, kalau misalnya menggunakan komputer itu kalau di kantor-kantor biasanya kursinya bisa disetel tinggi, kemudian rendahnya ya, kemudian untuk sandarannya, nah itu bisa disetel, disesuaikan dengan kondisi anak-anakku sekalian. Oke, di samping ada gambar terlihat mana yang salah dan mana yang benar. Kalau duduk juga jangan terlalu tegang-tegang ya. Jadi walaupun tegak juga rileks ya. Jadi jangan sampai tegang. Kalau tegang nanti otot-otot bahu juga ikut tegang ya. Kemudian pergelangan tangan tegang, nah nanti malah tidak
enak. Jadi buat senyaman-nyaman mungkin saat di depan komputer. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja menggunakan perangkat teknologi informasi TI ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kesehatan dan keselamatan kerja bisa tercapai ya saat menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah memilih jenis monitor. Kemudian yang kedua memilih keyboard dan mouse. Yang ketiga mengatur letak meja, monitor, keyboard, mouse, dan posisi duduk. Yang keempat menggunakan komputer dengan prosedur yang benar. Kita akan lihat yang pertama adalah memilih jenis monitor. Ya. Oke, agar mata kita tidak terkena masalah, ya biasanya kelelahan, kemudian menderita rabun jauh, miopi dan lain sebagainya, maka perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang A, menggunakan monitor dengan jenis yang aman. Nah, di pasaran sekarang ada 3 jenis biasanya yang ada di pasaran. Yang pertama CRT itu yang sebelah kiri, kemudian yang di tengah itu adalah LCD, kemudian yang paling kanan itu adalah LED. Ya, ini berbeda. Ya, berbeda masa. Kalau dulu yang pertama ada CRT itu, ya, yang tabung yang besar. Kemudian muncul LCD, ya, LCD. Kemudian saat ini muncul LED. Nah, ini perbedaannya biasanya juga di radiasinya, ya. Jadi pancaran radiasi yang ditimbulkan. Ya, LED lebih sedikit untuk radiasinya dibandingkan dengan yang lainnya. Yang paling besar adalah CRT, ya, radiasinya sangat tinggi. Makanya kalau kalian mau membeli monitor, silahkan pilih yang LCD atau yang LED. Ya, LED mungkin yang lebih bagus, ya, untuk mata kita juga lebih aman. Ya, kalau untuk warna itu sebenarnya yang CRT lebih bagus. Makanya biasanya kalau para desainer itu biasanya mereka lebih suka menggunakan yang CRT karena untuk hasil cetak antara warna di monitor dengan warna hasil cetakan itu hampir presisi, ya, hampir menyerupai. Ya, makanya biasanya pakai CRT. Tapi sekarang teknologi LED, ya, LCD juga sudah lebih bagus, ya, lebih bagus. Warnanya juga sudah jernih-jernih, ya, sudah mendekati sempurna lah, mendekati sesuai objeknya. Oke, kemudian yang ke B, ukuran layar monitor harus disesuaikan dengan pekerjaan dan jaga jarak. Nah, monitor juga harus disesuaikan, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, sesuaikan saja dengan pekerjaannya. Ya, di pasaran banyak sekali, ya, banyak monitor, silahkan dipilih mana yang sesuai dengan keinginan adik-adik. Ya, kalau misalnya monitornya besar berarti juga kita harus duduknya jangan terlalu dekat, ya, biar mata kita tidak sakit. Kemudian gunakan screen filter untuk mengurangi radiasi yang dipancarkan monitor. Silahkan beli screen filter, ya, kemudian pasang di depan monitor biar mengurangi radiasi yang ditimbulkan atau dipancarkan oleh monitor. Kemudian gunakan fasilitas appearance dan screen saver yang bisa memberikan ketenangan dan full monitor. Jadi biasanya di sistem operasi itu ada screen saver, ya. Jadi untuk aman. Sebenarnya ini digunakan biar monitor kita juga aman. Jadi kalau menggunakan screen saver itu biasanya kan misalnya kita menggunakan yang ikan-ikan, ya, jadi tampilannya ikan-ikan di laut atau ikan di akuarium, ya, atau bisa juga screen saver yang pemandangan. Jadi ini juga untuk memberikan ketenangan ketika kita melihat, ya, jadi lebih tenang dan juga monitornya aman, ya, aman karena untuk pancaran elektronnya
Ya, elektron-elektronnya tidak di satu titik tetapi merata. Makanya biar monitornya juga lebih awet. Kemudian yang ke saat bekerja dengan komputer hendaklah diselingi dengan istirahat. Nah, kalau anak-anakku misalnya saat bekerja di depan komputer, depan monitor itu sudah merasa lelah matanya, silahkan istirahat dulu. Ya, istirahat, mungkin bisa jalan-jalan, ya, melihat pemandangan yang luas, ya, yang jauh. Ya, ini biar mata kita fresh kembali, ya, biar uh, siap untuk bekerja lagi. Jadi silahkan lihat-lihat dulu, ya, pemandangan sekitar, melihat orang-orang yang lagi lalu lalang, ya, melihat sawah dan lain sebagainya. Kalau sudah merasa rileks lagi, silahkan bekerja. Jadi jangan dipaksakan. Jadi harus diselingi dengan istirahat yang cukup. Oke, itu untuk memilih jenis monitor. Kemudian yang kedua, memilih keyboard dan mouse. Memilih keyboard. Ya, di pasaran banyak sekali jenis keyboard, ya, yang bisa kalian pilih. Ada yang kecil, ada yang besar, ya, dan lain sebagainya. Tapi intinya untuk memilih monitor, yang pertama adalah panjang papan atau chord, ya, huruf-huruf itu tidak terlalu panjang agar jari tangan dapat menjangkau setiap tombol dengan mudah. Nah, ini juga disesuaikan dengan tangan anak-anak sekalian, ya. Mungkin setiap orang akan berbeda. Kemudian yang kedua, jarak antar tombol tidak terlalu rapat agar jari tangan lebih leluasa saat menekan tombol. Kemudian yang ketiga, penempatan dan ukuran tombol tidak terlalu kecil, mengingat tombol enter sering digunakan. Nah, ini juga tergantung dari kondisi anak-anakku sekalian. Silahkan pilih keyboard yang memang benar-benar, ya, ukurannya, kemudian bentuknya juga menurut kalian enak dan nyaman digunakan. Nah, di bawah itu ada beberapa jenis keyboard. Nah, ya, silahkan, tinggal anak-anakku mau pilih yang mana yang lebih enak menurut anak-anakku. Yang kedua adalah memilih mouse. Yang pertama, ukuran mouse sesuai dengan jari tangan. Yang kedua, penempatan serta ukuran tombol pada mouse harus nyaman. Yang ketiga, terdapat tambahan fitur seperti roda, penggulung, layar, dan sebagainya. Nah, ini juga disesuaikan dengan tangan, ya. Jadi saat membeli mouse itu silahkan dicoba digenggam dulu, enak atau enggak, ya, sesuai enggak dengan tangan anak-anakku. Kalau enak berarti ya pilih saja, ya. Di bawah itu banyak macam-macam mouse-nya. Ada macam mouse yang memang khusus untuk gaming, ya, untuk menggambar dan lain sebagainya. Ya, tinggal menyesuaikan dengan keperluan dan kondisi tangan anak-anakku. Kemudian yang ketiga, mengatur letak meja, monitor, keyboard, mouse, dan posisi duduk. Dampak yang timbul, ya, dampak yang timbul jika seandainya kita tidak memperhatikan, tidak mengatur tata letaknya, ya. Nah, di sini biasanya yang pertama dampaknya adalah rasa sakit pada punggung dan tulang belakang. Nah, karena posisi duduknya salah, ya, kemudian dalam jangka waktu yang lama, nah ini bisa mengakibatkan punggung tulang belakang terasa sakit. Kemudian yang kedua, sakit pinggang yang dapat mengganggu buang air kecil dan besar. Ini juga penyebabnya karena letak posisi duduknya yang kurang pas. Yang ketiga, dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan sakit ginjal. Nah, ini biasanya karena apalagi kalau suka nge-game gitu, ya. Kalau sudah suka nge-game biasanya lupa waktu. Dan mau ke belakang pun atau mau buang air kecil pun biasanya ditunda-tunda. Nah, ini dalam beberapa kasus memang bisa mengakibatkan sakit ginjal. Jadi saat kalian main game, di depan komputer, jangan sampai kalau terasa mau ke belakang, ya silahkan ke belakang, jangan ditahan-tahan, ya, dapat mengakibatkan penyakit, malah nanti akan berbahaya, ya. Nah, ini dampak-dampak yang bisa timbul, ya, kalau kita tidak memperhatikan beberapa hal. Di samping itu juga mata kita juga bisa sakit, ya. Biasanya kalau
orang banyakkan di depan komputer atau di depan TV gitu ya, sering ngegame, itu biasanya juga kebanyakan mereka sudah berkacamata ya, karena memang radiasi dari monitor atau dari TV itu sangat besar, jadi harus hati-hati. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keyboard dan mouse diletakkan sejajar sehingga jari dan tangan dapat menjangkau dengan mudah dan nyaman. Oke, kemudian pandangan mata harus sejajar dengan monitor, tidak terlalu menunduk atau menengadah ya. Kemudian yang ketiga, posisi badan tidak terlalu membungkuk, maupun tidak terlalu tegak gitu ya. Jadi senyaman mungkin. Membungkuk kurang bagus, terlalu tegak-tegak juga tidak bagus. Sesuaikan dengan diri anak-anakku. Siku tangan membentuk sudut 90 derajat seperti tadi ya. 5. Tidak menforsir tenaga dalam alasan nanggung dalam menyelesaikan pekerjaan atau permainan. Nah ini kalau sudah ngegame biasanya lupa waktu. Nah ini ya, kemudian terforsir tenaganya. Ini juga kurang bagus untuk kesehatan. Kemudian selingilah dengan istirahat secukupnya dan olahraga kecil untuk melemaskan saraf otot dan persendian tulang belakang. Nah ini juga penting ya, jangan dibiasakan sampai berhari-hari di depan komputer. Kalian perlu istirahat ya, perlu olahraga ya, melemaskan otot mata perlu dilemaskan ya, kemudian persendian tulang belakang juga perlu diluruskan ya, dilemaskan ya, biar tidak terjadi sakit ya atau kecelakaan kerja. Kemudian usahakan dalam melakukan pekerjaan jangan terlalu tegang yang bisa mengakibatkan kelelahan otak. Nah ini sangat juga berbahaya ya, kalau otak kita sudah lelah ya, ini malah akan bisa mengakibatkan penyakit yang lebih serius lagi. Jadi harus hati-hati. Oke, ini adalah tata letaknya ya. Biasanya ya kursinya juga dibuat senyaman mungkin ya, keyboard mouse juga dibuat letaknya tidak terlalu jauh gitu ya, monitor di depan ya, sesuaikan jaraknya, kemudian harus agak di bawah pandangan mata kita. Nah ini contoh tata letak untuk meletakkan komputer dan perangkatnya. Oke. Kemudian menggunakan komputer dengan prosedur yang benar. Nah, bagaimana menggunakan komputer dengan prosedur yang benar? Bukan hanya menghidupkan ya, tetapi juga mematikan harus dengan kondisi yang benar. Yang pertama adalah caranya, kalau ini adalah menggunakan PC ya, jadi personal komputer bukan laptop. Ya, yang pertama adalah memastikan bahwa komputer telah terhubung dengan benar pada arus listrik. Nah, biasanya kita menggunakan stabilizer ya atau UPS. Jadi untuk keamanan komputernya. Jadi itu harus sudah terkonek dengan listrik. Ya, kemudian juga ke CPU. Kemudian yang kedua, memastikan tidak terdapat disket pada floppy drive pada unit komputer. Nah ini kalau komputer yang lama. Kalau yang baru sekarang mungkin sudah nggak ada lagi disket dan floppy drive ya, jadi tidak perlu lagi. Yang ketiga, menghidupkan komputer dengan cara menekan tombol power pada CPU dan hidupkan pula monitor dengan menekan tombol power pada monitor ya, ini cara menghidupkan. Kemudian yang keempat, menunggu beberapa detik hingga komputer melakukan booting. Kemudian yang kelima, setelah proses booting selesai, komputer menampilkan desktop sebagai tanda komputer sudah siap digunakan. Kemudian unit siap digunakan. Nah ini adalah prosedur untuk menghidupkan. Kalau prosedur untuk mematikan komputer, ya itu kebalikannya berarti. Yang pertama, jangan sampai tekan tombol power ya untuk mematikan. Jadi harus tekan tombol shutdown di layar desktop komputer, shutdown ya, jadi dimatikan. Jangan restart berarti akan menghidupkan ulang lagi, jadi di shutdown. Nah setelah itu tinggal kita tunggu sampai komputernya mati. Nah setelah mati, kemudian kita tinggal mematikan
stabilizer atau UPS-nya, ya, yang terhubung dengan kabel arus listrik, ya, yang berhubungan dengan listriknya. Jadi harus kita matikan. Nah, seperti itu untuk mematikannya. Nah, ini juga harus sesuai prosedur, ya, jangan sampai tidak sesuai. Biasanya kalau tidak tahu, mematikan komputer sama dengan menghidupkan, matikan dengan power, menghidupkannya juga dengan power. Nah, ini keliru. Jadi seperti itu. Nah, di sini tampilan Windows 10, ya, Windows 10. Nah, ini cara mematikan, ya, shutdown-nya, ya, adalah klik tombol button Windows itu, ya, tombol start-nya di pojok kanan, ya, di pojok kiri bawah, ya, itu ada tombol button Windows button-nya, ya, tombol start-nya, tinggal kita klik. Kemudian akan muncul beberapa menu, ya, beberapa tombol, kita tinggal pilih power, kemudian muncul lagi, ya, beberapa tombol, kita pilih shutdown, ya. Kalau restart berarti nanti komputer akan mati kemudian hidup lagi. Restart berarti kembali hidup. Kalau sleep, seandainya kita tidak mau mematikan komputer tetapi biar komputernya istirahat, ya, jadi kondisinya komputer tidak dalam keadaan mati tetapi istirahat, ya, istirahat tidak bekerja, kita bisa gunakan sleep. Ya, kalau misalnya ini digunakan kalau kita mau istirahat sebentar, mungkin 15 menit, ya, atau setengah jam, nah kita hanya sleep saja. Tetapi kalau dalam jangka waktu yang lama, kita shutdown, kita matikan. Nah, ya, kita perbesar. Nah, tombolnya adalah seperti ini. Ya, ini berbeda di setiap model sistem operasi, ya. Setiap tipe nanti akan berbeda cara mematikannya. Baik anak-anakku, untuk materi hari ini saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung bisa bertanya ke saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk saat ini tidak ada tugas, tetapi untuk minggu depan saya akan adakan ulangan harian. Jadi materinya dari materi pertama, ya, K3LH tentang undang-undang, tentang hak cipta, ya, dan lain sebagainya, sampai materi terakhir ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan siapkan untuk ulangan untuk minggu depan. Tetap semangat, waspada, dan jaga kesehatan.